Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Nabiyihil Mustafa wa waliyihil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Ulama anal kiram wa masyayikhana al-a'izza, bil khusus sahibul fadilah Jabat Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, dari pengurus PBNU yang lain, ada Katib dari PBNU Kiai Nurul Yakin, Kiai Mujib Qalyubi. Kemudian dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Kiai Safruddin, Bapak Bupati Lamongan yang saya hormati, Kiai Mas'ud Al-Mujnar, Sahibul Ma'had, pimpinan pesantren, pengurus NU Cabang Lamongan, Syuriah, dan Tanfidiyah, para ketua Majelis Ulama Kabupaten Lamongan, para kiai, kiaiyin dan kiaiyat, santriyin, santriyat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansar, fatayat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya kesempatan ini hanya ingin mohon maaf kepada seluruh warga NU karena saya terpaksa harus mundur dari Rais Am PBNU. Karena saya dipilih menjadi calon wakil presiden oleh Bapak Joko Widodo. Sesuai aturan anggaran dasar, kalau saya menjadi calon wakil presiden harus mundur dari Rais Am PBNU. Kalau ditanya kenapa saya menerima itu, karena didorong oleh para kiai, para ulama untuk menerimanya, dan karena kami menganggap bahwa itu merupakan penghargaan kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kalau sekarang saya jadi calon wakil presiden, besok nanti ada tokoh NU lagi yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Sudah lama orang NU sejak Gus Dur nggak ada jadi presiden. Dan ini juga saya anggap merupakan penghargaan kepada ulama. Dengan harapan nanti ke depan ada ulama yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Siapa tahu NU atau ulama yang jadi presiden itu ulama dan NU dari Lamongan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi bagi saya jadi apapun, ada dimanapun, tetap sebagai kader NU dan berjuang untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Sebagai kader NU, ada dimanapun, dia harus punya komitmen. Komitmen antara lain untuk
himayatud daulah, menjaga negara, himayatul ummah, menjaga umat, taqwiyatul umat, memberdayakan umat. Kita harus menjaga negara, itu merupakan komitmen warga NU sejak dahulu, karena NKRI bagi kita adalah harga mati. NKRI adalah siapapun yang akan merusak, menghancurkan, merubah NKRI akan berhadapan dengan warga Nahdlatul Ulama. Karena itu dalam Jalal Watan disebut Indonesia negeriku. Padahal Indonesia belum diproklamirkan. Engkau adalah panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa, dibawa dulimu karena akan berhadapan dengan santri-santri Nahdlatul Ulama. Dan para pendahulu kita sudah membuktikan bagaimana mengawal, menjaga, karena Indonesia adalah negara kesepakatan. Ada yang menyebutnya Darus Suluh, ada yang menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan yang sudah disepakati oleh seluruh elemen bangsa sehingga terbentuklah NKRI. Hari ini NKRI masih utuh, tetapi tidak berarti tidak ada ancaman, potensi konflik, potensi untuk terjadinya perpecahan ada di depan kita. Karena itu NU akan berkomitmen terus menjaga NKRI, karena NKRI adalah harga mati. Kita juga harus menjaga umat, himayatul umat. Dari apa? Anil i'tiqadatil fasidah, akidah-akidah yang rusak, itu kita jaga. Dari apa? Anil afkaril munharifah, cara berpikir yang menyimpang. Sekarang banyak pemahaman-pemahaman agama yang menyimpang. Kalau kita menggunakan tafsir Jalalain, ada yang menggunakannya tafsir jalan lain. Betul apa tidak? Agama yang mestinya Islam ini rahmatan lil alamin bisa jadi menjadi musibatan lil alamin, karena dimaknai, ditafsiri secara radikal, dimaknai secara pemahaman yang intoleran, sehingga terjadi potensi konflik di kalangan masyarakat dan di kalangan umat. Karena itu NU sejak awal mencanangkan prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Saudara sesama muslim, al-muslim akhul muslim, saudara sesama bangsa dan negara, bahkan saudara sesama umat manusia. Karena itu NU mengedepankan sikap toleran, menolak intoleran. Berbeda agama saja kita bersikap apa? Lakum dinukum, lihat dagimu agamamu, bagiku agamaku. Berbeda mazhab pun kata ulama, lakum mazhabukum walana mazhabuna. Bagimu mazhabmu, bagiku mazhabku. Berbeda partai, lakum partaiukum walana partaiuna. Partai Anda, partai kita. Jangan sampai kita bertengkar. Berbeda capres, lakum capresukum walana capresuna. Bagi Anda capres Anda, bagi kita capres kita.
Pemilihan presiden, pemilihan legislatif itu 5 tahun sekali. Tapi persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama bangsa dan negara harus kita jaga sepanjang masa. Itu komitmen kita sebagai kader dan warga Nahdlatul Ulama, menjaga keutuhan umat, keutuhan bangsa. Kita juga harus melakukan yaitu penguatan umat, takwiyatul umat, empowering, supaya umat ini kuat, jangan terus menjadi umat yang du'afa wal mustad'afin, lemah terus. Makanya Allah sudah memperingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya mereka khawatir kalau meninggalkan di belakang mereka, meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa, anak cucu yang lemah. Lemah apanya? Akidahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya. Yang harus kita bangun adalah terutama sekarang ini supaya warga NU bisa berkompetisi, yaitu membangun kekuatan ekonominya supaya NU, warga NU tidak menjadi beban bagi negara ini, tapi memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa dan negara. Sebenarnya NU sih pantas saja mendapatkan perlakuan dari negara, karena NU itu bukan hanya berjasa pada negara, tapi juga kata pendiri kepada tokoh-tokoh kita, NU itu pendiri negara. Kalau pendiri negara kan mestinya punya saham, betul ya? Kalau punya saham mestinya dapat dividen. Betul ya? Karena apa? Karena kita sudah memberikan kewajibannya. I'ta'u ma'alaihi. Katanya adil itu kata ulama begitu. Memberikan kewajibannya sesuai menjadi kewajibannya. Insya Allah NU sudah. Kemudian sebaliknya haknya wa akhdhu malahu, mengambil apa yang menjadi haknya. Haknya belum. NU kan belum. Kewajibannya sudah. Karena itu Pak Bupati, kalau NU mengajukan proposal, jangan dianggap minta-minta, tapi sedang mengambil haknya yang belum diberikan kepada NU. Betul apa tidak? Inilah kita. Tetapi kita juga harus mandiri, harus bisa membangun diri sendiri, supaya menjadi umat yang mandiri, yang kuat, jangan tergantung orang lain. Kalau kita kembali kepada pelajaran fikih, menghilangkan kemiskinan minimal fardu kifayah. Apa kata dalam Fathul Mu'in? Kalau masih ingat saya itu, mohon maaf kalau keliru ya. Wa daf'u dararin ma'sumin min muslimin au dhimmiyin au musta'manin ja'i'in lam yasil li halatil ittirar au 'arin au nahwihima. Di antara fardu kifayah itu adalah menghilangkan darar, bahaya yang mengancam orang yang terhormat maksum, apakah dia itu min muslimin, orang Islam, bahkan juga non muslim, apa itu zimmi, musta'man, kalau kita namanya muasaq atau mu'ahad. Bahaya apa? Ja'iin, kelaparan. Lam yasil li halatil ittirar, yang belum sampai tingkat bahaya. Kalau tingkat bahaya itu tidak makan, kurang makan, itu adalah kita fardu kifayah menghilangkannya. Kalau sampai halatil ittirar, itu bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Ya, artinya sudah menjadi kewajiban fardu ain. Karena itu maka kita wajib
menghilangkan kelaparan, au arin atau kurang pakaian, au nahwihima atau kurang yang lain-lainnya seperti kurang pelayanan kesehatan, kurang pelayanan pendidikan, walhasil kemiskinan yang menimpa, minimal itu kewajiban kita menghilangkannya adalah fardu kifayah, bahkan fardu ain. Oleh karena itu menjadi kewajiban kader-kader NU untuk menggerakkan masyarakat di dalam rangka membangun ekonomi nasional kita, warga kita. Makanya saya meluncurkan isu namanya arus baru ekonomi Indonesia, yaitu membangun ekonomi nasional dari bawah, memberdayakan ekonomi umat. Karena apa? Karena umat bagian terbesar bangsa ini, dan kalau umat kuat maka negara ini kuat. Kalau umatnya lemah, bangsa dan negara ini menjadi lemah. Taqwiyatul ummah menjadi bagian komitmen kita, yaitu kader-kader Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pengurus cabang bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan saya kalau jadi wakil presiden juga bisa melaksanakan itu untuk membangun Indonesia lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Amin ya rabbal. Karena itu saya mohon doa, mohon restu, mohon dukungan. Mudah-mudahan saya bisa datang lagi ke sini. Kalau hari ini saya sebagai calon wakil presiden, mudah-mudahan nanti saya datang lagi bukan sebagai calon, tapi sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.